sebentar. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Terima kasih Bu. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Bidan Tantri yang bertugas di PMB pada pagi hari ini. Sebelumnya kedatangan Ibu kemari, ada yang saya bisa bantu? Saya mau konseling terkait KB. Oke, konseling KB. Nggih. Sebelumnya atas nama Ibu siapa? Davina. Davina. Baik, umur Ibu saat ini? 24 tahun. Sebelumnya sudah memiliki anak? Sudah anak satu. Anak satu di usia berapa anaknya? 28 hari. 28 hari. Baik. Sebelumnya kedatangan Ibu ini kan konseling KB. Apakah pasangan sudah tahu atau sudah mendukung Ibu menggunakan KB? Ya, sudah. Sudah ya. Saat ini Ibu menggunakan ASI eksklusif atau support? Pasti eksklusif. Baik, sangat bagus ya. Terkait komplikasi pada kehamilan atau persalinan, apakah ada Ibu? Enggak sih Bu. Aman-aman aja. Oh ya, baik. Semua normal ya. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau jantung? Enggak. Oke, semua sehat ya. Apakah saat ini Ibu perokok aktif? Enggak. Tidak. Baik. Untuk KB sebelumnya, apakah Ibu pernah menggunakan KB? Enggak sih Bu. Paling terakhir tuh kondom aja. Oh, kondom aja, pakai kondom ya. Bagus. Kemudian Ibu rencananya menggunakan KB jangka pendek atau jangka panjang untuk menghambat kehamilannya? Maunya sih yang apa ya namanya? Kalau 3 tahunan tuh apa jadinya Bu? Karena Oh, itu jangka pendek. Ya. Oh, Sekarang gitu. saya tanya, apakah Ibu merasakan lebih nyaman menggunakan KB yang dimasukkan dalam tubuh atau mau pakai hormonal saja? Hormonal aja deh Bu. Oke, baik. KB hormonal ya. Sebelumnya, apa sih yang Ibu ketahui tentang KB? Saya tahunya KB itu buat biar nggak hamil gitu Bu. Terus tahunya KB itu cuma apa namanya IUD. Iya, baik. Terus sama suntik gitu aja sih. Ya, baik. Saya akan jelaskan sedikit ya mengenai KB. Jadi KB ini upaya untuk mengatur jarak kelahiran anak, jumlah anak, waktu kehamilan atau persalinan yang ideal yang diinginkan oleh pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga, yang dimana untuk kepentingan kesehatan ibu, anak, serta menciptakan keluarga yang berkualitas. Adapun macam-macam KB yang tadi Ibu sebutkan itu sudah benar beberapa ya. Yang pertama Ibu bisa lihat di sini ada AKDR atau KB IUD yang dipasangkan di dalam rahim, kemudian ada pil, ada suntik KB 3 bulan, suntik KB 1 bulan, habis itu ada implan atau susuk yang di lengan atas, kemudian ada kontrasepsi mantap pria dan wanita. Ini biasanya jika pasangan suami istri tidak ingin memiliki anak kembali. Kemudian ibu menggunakan kondom kan sudah seperti tahu, dan ada MAL. Ini metode amenorelaktasi. Tadi ibu mengatakan bahwa ibu ingin menggunakan KB suntik atau yang hormonal. Tetapi ibu usia anak ibu baru 28 hari, kemudian menggunakan ASI eksklusif. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai suntik 1 bulan terlebih dahulu ya Ibu ya. Baik, seperti yang Ibu lihat di sini, KB suntik 1 bulan ini harus diingat untuk datang ke klinik setiap sebulan sekali sesuai jadwal kontrol yang diberikan ya. Ibu tidak perlu takut untuk bersegama, tidak mengganggu senggama ibu saat sama suami nanti, dan sangat efektif jika ibu rutin datang sesuai jadwal kontrolnya. Jika ibu berhenti tidak suntik atau milih metode KB lainnya, ibu bisa subur kembali, tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian bagi semua ibu sangat aman karena KB suntik 1 bulan ini fungsinya untuk menghentikan ovulasi dan
mengeluarkan lendir serviks agar sperma tidak bisa masuk menemui sel telur nanti. Kemudian mungkin di KB suntik 1 bulan ini seperti mual, sakit kepala, haid tidak teratur yang biasanya sering terjadi 3 bulan pertama ibu suntik. Tetapi saya sarankan ibu tidak memakai KB suntik 1 bulan ini dikarenakan KB suntik 1 bulan mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dimana akan mempengaruhi efek samping dari produksi ASI ibu. Mungkin produksi ASI ibu bakal tidak lancar atau ngandat. Ya, saya lanjutkan ke KB suntik yang 3 bulan. Oke ibu, saya akan lanjutkan dengan KB suntik 3 bulan. Jadi di KB suntik 3 bulan ini sangat bagus untuk ibu dan sangat tepat ya, dikarenakan hanya mengandung hormon progestin, tidak mempengaruhi produksi ASI ibu. Jadi setiap 3 bulan sekali ibu datang untuk suntik KB sesuai jadwal kontrol, yang dimana ibu bisa suntik kembali 2 minggu sebelum jadwal kontrol, atau ibu lupa 2 minggu setelah jadwal kontrol, tetapi ibu harus menggunakan kondom selama 7 hari saat bersegama. Habis itu KB suntik 3 bulan ini sangat efektif jika ibu selesai menggunakan KB suntik ini akan mengembalikan kesuburan ibu, tetapi 4 bulan kemudian. Ya, habis itu ini juga KB suntiknya sangat aman dan efektif bagi ibu, dikarenakan KB suntik ini tidak mempengaruhi aktivitas ibu sehari-hari. Tetapi kemungkinan saat 3 bulan pertama atau suntikan pertama, ibu akan mengalami efek samping seperti flek dan haid ringan biasa. Habis itu amenore, tidak haid, atau haidnya selang-selang waktu, selang-seling waktu ya. Apakah bisa dipahami ibu? Ya, bisa. Akan lanjutkan mengenai kemungkinan efek samping ya, ibu bisa baca di depan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin yang sangat umum itu adalah perubahan haid bulanannya. Biasanya di bulan pertama pemakaian haid tidak teratur atau flek biasanya terjadi. Habis itu ibu amenore, tidak haid sama sekali, itu tidak perlu dikhawatirkan. Dan adapun efek samping yang kedua itu berat badan naik. Jadi kemungkinan berat badan naik setiap tahun ibu, tetapi itu hanya 1-2 kg per tahunnya. Adapun keluhan lain seperti sakit kepala ringan, nyeri payudara, suasana hati yang berubah, ibu mual-mual, rambut rontok, gairah seksual yang menurun atau jerawat, ibu bisa kembali ke bidan untuk memilih metode KB atau konsultasikan kembali ya. Dan ibu bisa mulai untuk suntik KB jika umur anak ibu sudah di 6 minggu ya. Berarti ibu sudah paham. Kemudian saya lanjutkan. Jadi ibu mendapatkan suntikan di bokong ya. Jadi setelah suntikan jangan diusap di area suntikan, dan ibu harus kembali suntik KB setiap 3 bulan kemudian. Saya lanjutkan. Jadi hal yang perlu ibu ingat bahwa nama obat suntik yang diberikan itu triclofen, dan ibu harus kembali 3 bulan kemudian efek samping yang seperti saya sebutkan tadi, haid tidak teratur atau tidak haid sama sekali, kemudian kenaikan berat badan dan kesehatan atau gejala lainnya, ibu bisa konsultasikan ke bidan kembali ya. Habis itu temui bidan jika haid tidak lazim atau sakit kepala yang berkunang-kunang. Oke. Baik, karena diskusinya sudah selesai, apakah ibu ada yang mau ditanyakan mengenai KB?
berarti nanti saya baliknya itu lagi 2 minggu ya Bu, biar anaknya usia 6 minggu gitu. Iya, kan usia anak ibu sudah 4 minggu sekarang. Karena menuju 6 minggu lagi 2 minggu, sangat benar ibu. Nanti 2 minggu kemudian ibu bisa kembali ke kami, ke PMB kami untuk suntik KB. Ibu bisa mendiskusikan kembali ke suami ibu mengenai pemilihan KB yang ibu pilih. Tapi saya boleh ajak suami saya sendiri? Oh, sangat boleh, siapa tahu suaminya mau konsultasi juga. Jadi saya sarankan juga ibu tetap menggunakan kondom ya, dikarenakan usia bayinya masih kecil. Jadi takutnya kebobolan juga kan? Kasihan ya, jangan sampai ya. Oke, apakah ada pertanyaan kembali? Itu aja. Oh ya, Ya Bu. iya, makasih ya. Sehat-sehat selalu. Mari ya, Bu, ya. Saya tunggu lagi 2 minggu lagi. Ya.